Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku, Ayu Indah PS. Buat kalian yang udah nonton video aku, pasti udah kenal sama aku kan? Jadi aku kenalin lagi, nama aku Ayu Indah Permata Suci, dari Prodi S1 Farmasi semester 2B, Universitas Kedelbangsa Palembang. Nah guys, di video kali ini aku mau melanjutin pembahasan kita yang mengenai suspensi nih. Nah, kalau kemarin kan aku ngejelasin mengenai oral suspensi nih, penjelasan pengertian dari suspensi. Nah, sekarang di part selanjutnya ini aku mau ngelanjutin tentang oral stabilitas obat. Dimana kalau kita jelasin oral stabilitas obat itu bagaimana cara kita menyimpan obat serta bagaimana selama periode kita menyimpan obat tersebut secara kimia. Jadi kalau buat kalian mau tahu, kalian harus tonton video ini sampai habis ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan tentang oral stabilitas obat. Nah, di awal ini kita akan menjelaskan apa itu definisinya. Nah, stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Menurut Connors tahun 1986. Dan untuk mendeteksi perbandingan stabilitas maka dipakai dua metode, yaitu satu, tes daya tahan waktu yang panjang mengantarkan bahwa obat selama ruang waktu yang diminati disimpan di bawah persyaratan penyimpanan, termasuk suhu, cahaya, udara, dan kelembapan yang dituntun atau diharapkan di dalam lemari pendingin atau ruang pendingin, dan dalam jarak waktu yang cocok, dan pada akhir percobaan dikontrol kandungan bahan obat atau nilai efektifnya, sifat mikrobiologis maupun sifat sensoris, dan keadaan galeniknya yang dapat dideteksi dengan metode fisika. Kedua, tes daya tahan dipercepat, dilakukan di bawah pembenaan panas. Dengan ini digunakan membuat peraturan kinetika reaksi. Lagi pula penguraian dipelajari pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu ruang, dan kemudian diekstrapolasikan pada suhu penyimpanan. Nah, stabilitas farmasi harus diketahui untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis obat yang diresepkan dan bukan hasil ditemukan degradasi efek terapi aktif. Farmasi diproduksi bertanggung jawab untuk memastikan ia merupakan produk yang stabil yang dipasarkan dalam batas-batas tanggal kadaluarsa. Apoteker komunitas memerlukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas bahwa ia benar dapat menyimpan obat-obatan. Pemilihan wadah yang tepat untuk mengeluarkan obat tersebut, mengantisipasi interaksi ketika pencampuran beberapa bahan obat, persiapan dan menginformasikan kepada pasien setiap perubahan yang mungkin terjadi setelah obat telah diberikan. Solusi tingkat reaksi biasanya dinyatakan dalam satuan perubahan konsentrasi per periode waktu, misalnya mol per liter per jam, dan laju reaksi kimia yang terjadi dalam larutan biasanya sebanding dengan konsentrasi spesies reaksi. Hal-hal yang perlu atau penting diperhatikan dalam penentuan kestabilan suatu zat dengan cara kinetika kimia adalah yaitu A. Kecepatan reaksi, B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, C. Tingkat reaksi dan cara penentuannya. Beberapa prinsip dan proses laju yang berkaitan dimaksud dalam rantai peristiwa ini yaitu 1. Kestabilan dan tak tercakup proses laju umumnya adalah suatu yang menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat atau melalui hilangnya khasiat obat karena perubahan bentuk fisik dan kimia yang kurang diinginkan dari obat tersebut. Kedua, disolusi. Nah, disolusi ini di sini
yang diperhatikan terutama kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekular. Ketiga, proses absorpsi. Distribusi dan eliminasi, beberapa proses berkaitan dengan laju absorpsi obat ke dalam tubuh, laju distribusi obat dalam tubuh, dan laju pengeluaran obat setelah proses distribusi dengan berbagai faktor, seperti metabolisme, penyimpanan dalam organ tubuh lemak, dan melalui jalur-jalur pengelepasan yang lainnya. Dan keempat, kerja obat pada tingkat molekuler obat dapat dibuat dalam bentuk yang tepat dengan menganggap timbulnya respon dari obat merupakan suatu proses laju. Nah, stabilitas obat adalah suatu pengertian yang mencakup masalah kadar obat yang berkhasiat. Batas kadar obat yang masih tersisa 90% tidak dapat lagi atau disebut sebagai substandar waktu. Diperlukan hingga 90% disebut umur obat. Order reaksi dapat ditentukan dengan beberapa metode, di antaranya yaitu 1. Metode substitusi. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Nah, kedua, metode grafik plot. Data dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui order reaksi tersebut. Jika konsentrasi diplot terhadap T dan dapat garis lurus, reaksi adalah order 0. Ketiga, metode waktu paruh. Dalam reaksi order 0, waktu paruh sebanding dengan konsentrasi awal atau A. Ada beberapa pendekatan untuk kestabilan dari preparat-preparat farmasi yang mengandung obat-obat yang cenderung mengurai dengan hidrolisis. Barangkali paling nyata adalah reduksi atau eliminasi air dari sistem farmasi. Bahan bentuk-bentuk sediaan padat yang mengandung obat-obat labil air harus dilindungi dari kelembapan atmosfer. Ini dapat dibantu dengan menggunakan suatu penyalut pelindung tahan air, menyelimuti tablet, atau dengan menutup dan menjaga obat dalam wadah tertutup kuat. Nah, ketidakstabilan yang terpenting adalah secara fisiknya, yaitu perubahan struktur kristal, di mana banyak bahan obat menunjukkan sifat polimorf, artinya mereka berkemampuan untuk muncul dalam modifikasi yang berlainan. Kedua, perubahan keadaan distribusi, di mana melalui efektivitas gravitasi pada cairan sistem berfase banyak, memungkinkan terjadinya munculnya pemisahan yang mula-mula terasakan hanya sebagai pergeseran tingkat dispersitas yang dapat dilihat secara mikroskopis, tetapi dalam stadium yang lebih maju dapat juga dilihat secara makroskopis sebagai sedimentasi atau pengampungan. Ketiga, atau C, perubahan konsistensi dari agregat. Sediaan obat semi padat seperti salep dan pasta selama penyimpanannya seringkali mengeras, kemudian yang dalam kasus ekstrim mengarahnya pada suatu kerugian daya penerapannya. Keempat, atau D, perubahan perbandingan kelarutan. Pada sistem dispersi monokuler, misalnya larutan bahan obat dapat menyebabkan terlampauinya produk kelarutan. E, perubahan perbandingan hidrastasi, yaitu melalui pengambilan atau pelepasan dari cairan perbandingan hidrastasi senyawa dipengaruhi dan dengan demikian menentukan sifatnya. Nah, kestabilan dari suatu zat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam formulai suatu sediaan farmasi. Ada dua hal yang menyebabkan ketidakstabilan obat. Yang pertama adalah labilitas dari bahan obat dan bahan pembantu, termasuk struktur kimia masing-masing bahan dan sifat kimia fisika dari masing-masing bahan. Nah, yang kedua adalah faktor-faktor luar seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan udara yang mampu menginduksi atau mempercepat reaksi degradasi bahan. Nah, dahulu untuk mengevaluasi kestabilan suatu sediaan farmasi dilakukan pengamatan pada kondisi di mana obat tersebut disimpan. Misalnya pada temperatur kamar. Ternyata metode ini memerlukan waktu yang lama dan tidak ekonomis. Sekarang waktu mempercepat analisis
dapat dilakukan tes stabilitas untuk waktu yang sekarang. Nah, dengan dipercepat yaitu dengan mengamati perubahan konsentrasi pada suhu yang tinggi. Nah, di sini contohnya yaitu pada air suling. Air suling ini kan nama resminya aqua destillata dan dengan nama lainnya itu air suling. Nah, pemeriannya itu cairan jernih, berwarna, warnanya itu tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Nah, cara penyimpanannya itu dalam wadah tertutup dengan baik. Nah, kegunaannya ini sebagai pelarut. Nah, contoh yang kedua ini adalah amoxicillin. Nah, indikasi dari amoxicillin ini adalah infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, bronkitis kronis, salmonellosis, gonorrhea, profilaksis, endokarditis, dan terapi tambahan dengan aktivitas antibakteri spektrum luas yang bersifat bakterisid, efektif terhadap sebagian besar bakteri gram positif dan beberapa gram negatif yang patogen. Nah, dan di sini masih banyak lagi ya. Bisa kalian baca sendiri bagaimana peringatannya, terus kontraindikasinya, dan efek samping dari obat tersebut dan dosisnya. Nah, ini adalah contoh dari amoxicillin. Amoxicillinnya adalah antibiotik. Nah guys, jadi gimana nih? Udah jelas kan bagaimana sih cara kita itu mengamati suatu kestabilan obat, terus faktor-faktor jika obat itu tidak stabil, terus bagaimana cara kita menyimpannya. Nah, kalian udah ngerti kan? Nah, jadi dari kesimpulan yang aku ambil itu ialah stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Nah, dan faktor utama dari ketidakstabilan obat ini yaitu adalah di lingkungan, di mana dapat menurunkan stabilitas diantaranya yaitu temperatur yang tidak sesuai, suhu, cahaya, oksigen, serta timbulnya mikroorganisme, dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi stabilitas obat. Di antaranya itu adalah ukuran partikel, pH, kelarutan, dan bahan tambahan kimia. Nah, jadi teman-teman mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan serta penjelasannya. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.